Pel, lu dengar suara nggak? Karena emang situ gue nggak denger apa-apa kan, hanya bunyi jangkrik. Pas lagi keadaan mau pendakian, tiba-tiba gue nggak bisa bangun. Jadi pas waktu itu katanya dia bilang gini, gue baca ayat kursi Zir, kayak Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Tiba-tiba dia ngebisikin gue sambil ngeledekin kayak Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Tiba-tiba ada suara kereta dong di dalam kamar gue. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Amer Zira. Kali ini, di malam ini, aku syuting di hari Jumat teman-teman. Malam Jumat lebih tepatnya, hari Kamis. Jadi aku pengen menceritakan sesuatu hal yang berbau mistis, horor, dan mungkin agak sedikit-sedikit begidik tuh merinding ya teman-teman. Dan kali ini aku nggak sendirian di sini karena aku ditemenin sama kembaran aku. Aku bercerita seperti ini sesuai pengalaman aku dan pengalaman kembaran aku ya teman-teman. Jadi ini dia kembaran aku. Nah kita mau cerita-cerita nih. Jadi kan pasti nih ya Pak. Oke. Aku kenalin dulu kembaran aku namanya Muhammad Arfa. Panggilnya Arfa. Oke, jadi Pak, gue pengen nanya kalau pengalaman. Ntar kok gue pengen ketawa ya. Aneh dia ya. Jadi tuh aku pengen nanya Pak ke Arfa, pengalaman kan kita nih pasti pernah ada di tempat-tempat kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman bahwa kita di dunia ini tuh diciptakan bukan sendirian tapi bersama jin juga dan beberapa yang lain lah kayak gitu. Nah pasti hal-hal pengalaman-pengalaman yang di luar nalar tuh pasti kadang terjadi, walaupun kadang kita sering kayaknya ini kebetulan deh kayak gitu kan, tapi kok nyata banget ya gitu. Jadi aku pengen banget mendengar cerita dari kembaran aku karena memang kan dia itu sering banget naik gunung ya teman-teman, dan pasti dong tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat legenda yang pasti banyak banget aura mistisnya. Pengalaman gue ya ketika awal mula pendakian tuh kerasa tahun 2019. Emang kita udah nggak ada perasaan ya, nggak ada perasaan buat apa ya, hal-hal kesana deh, karena emang kita tuh ngerancanain planning untuk naik gunung tuh buat 17 Agustus 2019. Nah yang berawal dari 5 orang akhirnya yang naik cuma 3 orang. Nah dari 3 orang ini kepotong lagi jadi tinggal 2 orang. Nah akhirnya ketemuan lah di pasar Minggu. Meponya pasar Minggu, yaudah kita nekatin berangkat 2an tuh. Awal nggak ada perasaan apa-apa tuh. Nah kita akhirnya berhenti dulu lah. Itu di Yasmin kalau nggak salah, Yasmin dulu. Biasa untuk beli perbekalan, berangkat. Nah mulai kerasa nggak enak tuh pas masuk wilayah Sukabumi ke arah Cimalati. Karena emang kita sempat berada di disasari juga ya, karena untuk awal kita masuk ke Cidahu tapi muncul di Cimalati. Nah akhirnya alhamdulillah di situ kita ketemu sama salah satu teman komunitas di pendaki santai 28 ya. Alhamdulillahnya kita dijamu lah gitu kan. Nah yang mulai kerasanya tuh hawanya. Karena ketika pendakian tuh kita udah gimana ya, karena jujur aja gue baru pertama kali naik Gunung Salak gitu kan. Itu ketika pendakian tuh langsung disuguhin sama jalan hutan tapi ada makam. Itu via Cimalati. Nah emang jalur ini jujur ya, jalur ini belum begitu legal, jadi belum dilegalkan ya, belum dilegalkan gitu kan. Nah namanya via Cimalati, nggak tau Cimalati ya. Itu yang gua tahu. Nah kita mendaki akhirnya jadi 5 orang, ganjil lah 5 orang kan. Nah emang gue potong, sorry. Kalau misalkan nih, emang kadang kan kita mitosnya ya teman-teman, kalau misalkan mau jalan ke gunung itu emang nggak boleh ganjil ya, harus gunung. Ya mitos sih, emang tergantung dari niat orang itu aja. Kalau misalkan naik gunungnya pengen bermaksiat atau gimana kan pasti kena juga gitu kan. Dan pikirannya juga. Nah pada saat itu emang pikiran gue tuh tiba-tiba jadi nggak enak. Yang awal mau naik gunung nggak enak gitu kan. Dan emang bener
kita naik nih ya, kita udah mulai naik nih Gunung Via Cimalati itu alhamdulillah kita dapat bantuan yang kayak sokongan gitu dari tim SAR tapi swasta dari apa sih lupa lagi namanya. Lupa lagi ya, kita skip aja. Nah, gue mulai pendakian di jam 3 sore itu udah mulai tuh hawa-hawa nggak enak tuh. Jam 3 sore hawa udah nggak enak. Terus tetap ngelanjutin, akhirnya gue sama teman gue itu 5-an berhenti di pos 2 antara pos 3. Itu hawa udah mulai gak enak banget. Hawa tuh jadi malas gitu kan. Ditambah lagi kayak banyak aja kendala gitu kan. Banyak kendala. Nah, jam 5, jam setengah 5, jam 5 setengah 6-an hujan. Hujan, di situ gue udah tuh bikin tenda di pos 3. Di base camp Sompor pendaki itu. Emang kondisi rame. Alhamdulillahnya pendaki. Sampai jam 7 berhenti, gue putusan naik jam 7 malam. Jam 7 malam gue putuskan naik. Emang kata penaki ditahan. Jangan bang, jangan. Lebih baik nanti bareng sama kita jam 12-an. Tapi karena teman gue dan salah satu teman gue juga ngeyel mau berangkat sekarang. Ya apa daya gitu kan. Gue yang ya udahlah minoritas gitu kan. Kita naik. Itu oke, santai-santai aja. Kita santai-santai aja. Gue jalan. Nah di antara pos 3 sama pos itu jaraknya luar biasa. Itu kita nggak dikasih landai. Nah di situ mulai itu gue ngerasa hawa aneh. Teman gue, yang bisa dibilang emang dia jujur aja dia nggak percaya hal mistis, di situ dia percaya. Karena dia ngerasa. Apa tuh sih? Apa itu yang pertama? Nah dia nggak ngomong, dia ngomong gini, Pel, jangan lihat belakang. Nah karena gue di pencinta alam tuh kan itu bapel, kalau nggak bapel lempai gitu kan. Pel jangan belakang, ya gue santai-santai aja gitu kan. Ya udahlah naik lanjut sampailah pos 4. Nah sampai pos 4 sampai pos 4 yang kita jalan lagi nggak ada istirahat. Dan jujur itu hampir gue kesasar karena gini, kita ngerasa jalan tuh bener. Dan untungnya temen gue yang namanya Ilham dia sadar, karena kalau jalan pendakian itu kalau misalkan tanahnya banyak lumut berarti itu jalan udah nggak dipakai. Udah nggak pernah dilewatin pendaki. Dan gue ngerasa ini jalan yang bener. Karena emang bener-bener kita first time di situ. Kita bener-bener semua pertama, belum pernah nyoba jalur itu. Gunung Salak tuh di mana sih lokasinya? Di Bogor. Perbatasan. Jadi deket sama Sukabumi, Bogor sama Banten juga ada. Gunung Salak tuh ini ya yang apa namanya yang Sukhoi. Waktu itu pernah ada Sukhoi ya? Iya. Pernah ada kejadian pesawat jatuh Sukhoi itu tahun 2012 sih, 2010-an lah ya, kurang tahu lah. Nah pokoknya nanti cari ya gitu. Dan memang pada saat itu horor banget sih, katanya pencariannya susah. Memang kan katanya Gunung Salak itu salah satu gunung yang jarang banget didaki karena terlalu banyak mistisnya teman-teman. Banyak banget orang yang hilang di situ. Tapi kok lu nggak hilang? Ya alhamdulillah gue aman sih. Oke, lanjut. Nah, awal-awal kesasar ya, emang kondisi kita udah lumayan lama jalannya. Gue di situ sebagai tim sweeper belakang, gue nggak sadar. Nah, yang jadi tim leadernya itu Ilham. Gue tim belakang. Kita jalan biasa kan. Nah pas gue udah nyampe, kenapa gitu kan? Terus gue bilang, Pel, salah jalan. Gue bilang lah, ini udah benar gitu kan, nggak ada jalur lagi. Karena jujur ya, yang gue lihat itu jalur ada 2. Tapi gue nggak ngeliat jalur yang kiri, gue lihat jalur yang kanan semua. Kita nggak bisa ngeliat jalur kanan. Tapi jadi gini, ada 2 jalur nih pertigaan gini. Nah yang ini tiba-tiba hilang. Iya. Cuma dikasih jalur yang ini. Nah secara logika, kalau misalkan gue naik gunung, itu kan naik. Ini nggak ada naik. Dan logika gini, nggak ada jalur pendakian yang ada pohon tumbangnya. Sampai gue demi Allah gue jongkok-jongkok buat pengen melewati si pohon itu. Dan pohonnya nggak kecil, gede. Gue jongkok-jongkok. Nah, gue nggak ada pikiran negatif ya. Gue tetap lanjut, mungkin kena longsor. Karena Gunung Salak itu terkenal longsornya. Gue jalan biasa kan. Teman gue sadar kita kesasar. Ah enggak, gue bilang, karena jalur cuma 1. Dia bilang, Pel lihat bawah. Gue lihat ke bawah. Waktu emang gue pakai headlamp, semua kita pakai headlamp. Gue lihat ke bawah. Oh bener, lumutan. Karena kalau jalur yang ada lumut berarti nggak pernah diinjak sama pendaki. Gue bilang, kita balik lagi. Akhirnya di situ gue tetap pegang posisi gue di belakang. Jadi teman-teman gue jalan dulu. Gue jarak sama teman gue cuma 1-2 meteran lah. Gue jalan. Di situ gue kaget. Why? Kenapa? Jalur jadi kebagi 2. Kok gue merinding.
kenapa bisa ada 2 padahal yang lu lihat itu di situ cuma ada 1? Nah itu gue nggak tahu lu ya. Dibuat keder apa gimana? Mungkin dibuat keder karena biasanya kalau orang yang pikirannya kosong pasti buat keder. Ditambah lagi dari awal gue udah nggak enak nih perasaan nih buat naik gunung nih. Memang niat gue pengen batalin aja, jadi kita camping kemana gitu kan. Tapi teman gue tetap maksa buat ngibarin bendera di puncak. Ya udahlah, tetap lanjut jalan. Nah di situ gue nggak mikir aneh-aneh karena mungkin gue pikirin gue mungkin karena gue kecapean. Gue tetap lanjut dari pos 4 itu ke pos 5. Nah di pos 5 ceritanya gue duduk gue nggak tahu ya karena dari jarak gue sama itu tuh nggak tahu kalau itu maaf ya makam. Gue nggak tahu itu makam. Gue duduk. Makam siapa? Nah kita nggak tahu. Emang di sana ada makam. Gue duduk. Nah gue nggak sadar dan jujur ya refleks gue muterin kok ada batu kotak. Pas gue headlamp makam. Di situ gue bilang berangkat lagi. Kita makan lah karena lapar. Kita makan. Di situ awal-awal mulai diganggu. Nah, gangguannya jenis-jenis apa? Kalau gue nggak ngerasa sih ya. Awalnya gue nggak ngerasa. Yang gue rasa biasa aja gitu kan. Karena mungkin dinginnya ini dingin karena habis hujan. Gue biasa aja. Temen gue bilang, Pel, lu dengar suara nggak? Karena emang situ gue nggak dengar apa-apa kan. Hanya bunyi jangkrik. Enggak, gue bilang kenapa? Nah, si Ilham ngomong teman gue, Pel, kok suaranya suara langkah kaki katanya. Tapi langkah kakinya bukan langkah yang orang jalan, tapi grek gitu. Tapi seorang, langkah kaki satu orang. Gimana jadinya? Nah, kayak kaki jalan tapi ngentakin kaki itu ke tanah. Gue merinding ya terus. Gue nggak ngerasa apa-apa kan. Akhirnya gue bilang, yaudah kita lanjut makan. Habis makan ngerokok sebatang 2 batang, lanjut jalan. Jangan ada apa lagi. Iya pel cina. Udah tuh selesai kan, masa kita makan, kita ngerokok jalan lah. Nah pas di jalan, di situ gue bener-bener mulai itu kerasa. Jam 12-an, jam 1-an malam. Kondisi bener-bener gelap gulita. Malam guys. Cuman ada lampu headlamp. Tunggu bentar. Tadi selama si Arfa cerita itu, gue tuh di otak gue tuh reka adegan gitu loh teman-teman. Kayak perjalanannya, hutannya, lumutnya tuh gue sebenarnya ngereka adegan di kepala gue. Gue bayangin apa yang si Arfa ceritain dan gue nggak tahu kalau misalkan itu malam. Di bayangan gue itu tuh sore lembab gitu loh. Dan ternyata malam dong guys. Lanjut. Ah di situ badan gue nih ya, badan gue nggak seberat itu. Berat banget kayak. Kok jujur ya baru kali ini gue ngerasa berat. Kok baru kali ini gue ngerasa badan gue benar-benar sakit. Lu nggak gendong beras kan di tas lu? Jujur gue kalau bawa carrier itu pasti berat. Dan gue nggak separah itu. Dan gue ngerasa gue nggak punya dengkul, jadi kaki gue tuh nggak ada dengkul. Gue bener-bener nggak kuat. Gue bilang ke temen, udah istirahat. Nah, jadi sih karena gue nggak kehujanan. Kalau kehujan itu oke gue kedinginan. Gue nggak kehujanan, baju gue kering, dan bahkan gue pakai jaket bener-bener tebel. Gue baju organisasi, jaket kan, celana panjang. Itu bener-bener anget lah bagi kita gitu kan. Dan tambah lagi gue pakai sarung tangan. Gue ngerasa dingin. Teman gue bilang, yaudah kita bikin tenda. Lu mau tahu gue bikin tenda berapa jam? 2,5 jam. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Teman gue pada bukan dibuat tegar tapi dibuat kayak orang gila. Kayak orang gila. Jadi nggak bisa bikin tenda. Kayak gimana dibuat kayak orang gila? Jadi tenda itu kan tinggal masang frame. Frame tinggal berdiriin kan. Iya. Pasak. Jadi tinggal masang flysheetnya. Gue nggak bisa masang itu kita nggak bisa. Dan kita dibegoinnya tuh malah bikin tali dulu. Bikin itu kondisi bener-bener nggak ada yang ngecamp. Nggak ada yang ngecamp di situ. Ada shelter tapi nggak ada yang ngecamp. Shelter itu apa? Shelter itu kayak antara pos tapi ada untuk istirahat. Sebenarnya emang di shelter itu kan nggak boleh dibuat camping ya, nggak boleh buat tenda kalau shelter. Akhirnya gue bilang, yaudah lanjutin aja ke pos 5. Kita lanjut naik, gue maksa. Kalau pos-pos gitu tuh ada posnya, ada bentuk pos? Enggak, tapi untuk ngecamp. Para penaki-penaki kecapean ngecamp di situ. Pos-pos itu. Ada pendaki lain nggak selain lo? Nah, untuk itu ada, tapi ada 3 tenda atau 4 tendaan, tapi itu jarak jauh-jauh. Nah, gue bikin tenda lah akhirnya pos 5. Itu kita sempat diem dulu. Dan lo mau tahu tenda gue sama bagian ininya miring ini. Jadi gue bikin tenda miring.
Nah tali ini gue ikat ke pohon, jadi biar ketika maaf bahasa kasar longsor gue kena pohon gitu. Nah gue ketemu sama beberapa pendaki yang bangun tuh itu jam 2 jam 3-an lah ya, nggak jam 2-an. Nah itu dia naik ke atas, dia naik ke atas, sepi lagi lah, tidurlah gue 5-an tuh di tenda, gue tidur 5-an di tenda. Jam berapa ya gue nggak inget, temen gue lupa lagi namanya, tapi orang Sukabumi, dia ngomong gini, Pel, kok kayak ada yang mantau, Pel, kok kayak ada yang mantau gitu kan. Ya gue bilang kayak, udah sih santai aja gitu kan, udah lu tidur aja, terus lagi mau subuh gitu kan, jam 4 kita berangkat ke puncak Bogor, puncak Salak Banik 1. Nah di situ yang bikin yang gue anehnya itu pas lagi keadaan mau pendakian, tiba-tiba gue nggak bisa bangun. Kenapa? Gue nggak tahu, badan gue bisa gerak. Ketruk. Kenapa? Gue nggak bisa gerak, makanya ada yang nindihin gitu kali ya. Gue nggak tahu ya, tapi gue nggak bisa gerak. Gue nggak berani bilang ke teman gue, karena teman-teman gue ini 3-an ini 4-an ini pengen banget ke puncak. Ya udah gue bilang, sok ke puncak gitu kan. Nah di situ awal-awal gue, apa janjian gue nggak dikasih buat ke puncak gitu kan. Di tahu sih jam 3 gue di tenda sendiri. Semua pada naik ke atas, gue di tenda sendiri. Cuman gue pendaki yang di jalur. Nah, gue ngedenger suara orang, gue ngedenger tapi gue nggak bisa melek, gue nggak bisa gerakin. Gue ngedenger, gue sadar, gue denger orang lewat, gue minta tolong, gue nggak bisa. Gue ngomong minta tolong, gue nggak bisa. Jam 7 jam 7:30 gue bangun, baru bisa bangun gue gerakin badan. Gue bisa gerakin badan, gue buru-buru pakai sepatu, semuanya gue, tenda gue tutup, gue naik ke atas dan alhamdulillah gue ketemu tapi nggak nyampe puncak, teman gue lagi turun. Di situ sih pengalaman yang bagi gue udah nggak mau naik gunung lagi. Menurut lo itu lo dibuat gak bisa bangun itu kenapa? Lo nemu nggak? Gue nggak nemu sih. Kayaknya kuncinya. Mungkin kalau kata gue, kalau orang Sundanya mah erep-erep mungkin ya. Atau karena mungkin penghuni sana kali, karena kita dudukin makam itu kali ya. Gue nggak tahu. Tapi yang gue rasa nggak enak aja. Itu terakhir gue naik gunung. Wow. 2019. Terus selain perjalanan lu ke Gunung Salak, apalagi menurut lo horor tapi intinya aja? Kayak apa yang terjadi, atau mungkin temen lo terjadi sesuatu atau apa? Mungkin senior gue. Kenapa tuh dia? Hilang 3 hari di gunung, gilanya setahun. Wow. Tapi itu mungkin ininya ya yang gue liatnya gitu kan. Tapi gue nggak tahu tekanan apa yang ngebuat dia gila. Itu senior gue di pecinta alam, Repaga organisasi. Dia angkat 15. Wow. Sebenarnya gunung itu indah banget teman-teman. Cuman kita sebagai manusia, dan gunung itu adalah sebuah ada beberapa budaya dalam kita yang membuat kita untuk tidak boleh seenaknya terhadap sesuatu gitu loh. Gunung itu kan terjaga ya teman-teman, dan jauh dari pemukiman manusia gitu. Dan yang kita tahu bahwa di setiap tempat itu pasti ada yang menjaga gitu loh. Jadi utamakan pasti kita harus hati-hati dan sopan, karena sopan santun itu bukan hanya dari manusia ke sesama manusia, tapi kita manusia ke sesama makhluk hidup gitu loh teman-teman. Jadi pokoknya mau kalian ke gunung, ke hutan, kemanapun kalian pergi, selagi itu jauh dari penghuni, aku saranin ke kalian untuk izin dulu, atau nggak dalam hati gitu ya. Siapapun yang ada di sini, izin aja dulu dalam hati gitu loh. Bahasa Sunda nama numpang-numpang gitu. Dan itu pengalaman yang terjadi dan pernah dialami oleh kembaran gue selama dia ngedaki gitu. Walaupun gue yakin pasti banyak kan. Banyak kan, tapi nggak mungkin kita ceritain dalam satu segmen aja. Pasti harus ada beberapa part, dan aku pengen cerita pengalaman pribadi aku juga. Teman-teman, aku tuh percaya banget kalau misalkan kita di dunia ini nggak diciptakan sendirian, alias maksudnya hanya manusia only, tapi Allah juga menurunkan jin juga kan ke dunia.
Jadi kita itu hidup berbarengan bersama mereka di dunia ini gitu loh teman-teman. Jadi aku pengen menceritakan sesuatu hal, mungkin bisa disebut mistis lah ya, hal-hal yang di luar nalar yang terjadi di rumah ini. Jadi rumah ini itu terbiasa sepi kan ya teman-teman, dan memang waktu selama sebelumnya ini tuh rumah kosong. Sebelumnya ini tuh rumah kosong, lalu kita beli, bukan rumah kosong sih, rumah yang jarang dihuni. Terus kita beli, terus selama selama pembikinan juga kan nggak banyak orang juga. Terus setelah jadi hanya aku yang tinggal sama beberapa bibi aku, kadang juga ada kembaran aku, terus adik aku, tapi nggak stay lama gitu loh. Jadi ya kehitung hening lah ya. Jadi pada suatu malam, pas banget itu hari apa ya, hari Jumat, nggak tahu hari apa. Aku tuh lagi duduk di ruang tamu ini di kursi itu, kursi itu. Dan kan ada, jadi di kursi ruang tamu aku itu kan sampingnya itu ada bukan dapur, ruang makan. Nah, tiba-tiba kursi dari si meja makan itu ngegeser. Ngegesernya tuh bener-bener ngegeser, gerak gitu. Kayak aku tuh deg-degan, tapi aku yakin aku gak boleh takut ke hal kayak gitu loh. Jadi aku langsung teriak-teriak sendiri aja, kayak mau ngapain sih. Dalam hati aku tuh aku udah baca-baca ya teman-teman. Aku baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Karena itu salah satu yang sangat ampuh untuk mengusir hal-hal seperti itu teman-teman. Dulu tuh aku sering banget baca ayat kursi ketika aku ketakutan, tapi ternyata sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh malah bikin hati kita semakin genting teman-teman. Jadi baca la haula wala quwata illa billah sebagai artinya juga kan tiada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Jadi kayak lo mau ngapain bikin gue takut, toh ada Allah kok yang jaga gue gitu, intinya gitu. Jadi ketika kursi itu ngegeser, pas gue la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba kaca jadi ini kan gue duduk di situ, tiba-tiba kursi ngegeser, tiba-tiba kaca ini miring, truk. Aku tuh ngerasa kayak lagi dikepung sama mereka. Kayak aku lagi sendirian di rumah dan mereka ngeganggu aku gitu loh. Aku langsung lari ke kamar, aku kunci. Padahal sebenarnya mereka bisa masuk ke kamar aku tanpa harus buka pintu gitu ya. Tapi aku yakin ketika aku ngunci pintu, mereka gak bakal bisa masuk gitu loh. Aku langsung nyetel di kamar tuh surat Al-Jin Al-Kahfi, semuanya deh pokoknya. Yang aku itu aku setel Al-Quran lah ya di YouTube aku gitu. Terus aku langsung telepon Umi aku bilang, "Mi, aku takut gini. Aku bilang baca deh gini. Udah, dan akhirnya malam itu berlalu dengan hal seperti itu. Terus di sini sebenarnya ada beberapa kali dan pengalaman dari bibi aku juga banyak, tapi aku nggak mau cerita lebih karena aku takut mereka hadir guys. Dan tahu nggak sih, jadi aku ini cerita dari teman aku ya teman-teman. Jadi ceritanya teman aku ini adalah indigo, anak indigo yang bisa melihat sesuatu seperti itu. Dan aku tuh dapet kata-kata kayak kalau misalkan diganggu sesuatu, ucaplah haula wala quwata illa billah aja katanya gitu. Soalnya kalau misalkan kita baca ayat kursi atau apa, mereka tuh sebenarnya hafal tahu sama ayat kursi. Jadi pas waktu itu katanya dia bilang gini, gue baca ayat kursi Zir, kayak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba dia ngebisikin gue sambil ngeledekin kayak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bayangin gak sih? Gue merinding gak sih? Mereka bisa ayat kursi guys. Kayak gitu. Jadi itulah yang membuat gue takutnya ketika gue baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiba-tiba dia di hadapan gue bilang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu kan. Gimana gitu loh. Jadi la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Intinya gitu guys. Jadi hal-hal mistis tuh pasti ya terjadi di hidup kita.
Tapi ini nih, kalau misalkan kita ketemu sosok yang mirip sama saudara kita kayak gitu-gitu, itu jin korin ya kalau disebutnya tuh. Jadi gue ada cerita waktu itu Pak, waktu di rumah apa namanya yang di rumah Jakarta. Oh, yang di klaster Mediterania. Jadi dulu kakak gue jadi kan dulu aku tinggal di rumah kakakku. Dan dia dulu tinggal di klaster Citra. Dan kalian tahu kan Citra itu biasanya mayoritas tuh Chinese yang ninggalin. Dan kita memang di perumahan itu kita Islam sendirian. Dua. Yang orang Yaman. Iya, 2 sama orang Yaman. Nah, di depan rumah kita itu gereja. Gerejanya besar banget, katedral gitu. Kristus Yesus. Iya. Terus rumah yang kita tempatin itu rumahnya tuh bagus, mode-mode klasik Inggris gitu. Tapi apa namanya? Lembab karena ketutupan matahari. Maksudnya karena matahari tuh nggak masuk itu loh, ketutupan gedung si gereja itu. Jadinya kita nggak dapat matahari, jadi lembab aja hawanya tuh kayak sore aja gitu. Horor banget tuh rumah. Dan dulu itu yang sebelum kita itu yang nempatin orang Chinese dan dia meninggalkan abu. Kalian tahu nggak sih orang Buddha kalau misalkan meninggal itu kan dibakar dan ada abunya kan. Dia ninggalin abu kayak neneknya mungkin ini opungnya di situ. Jadi kayak ya Allah nih rumah benar-benar dah. Dan memang selama kita di sana kita selalu diganggu. Kakakku juga beberapa kali kesurupan. Terus beberapa kali ada teman aku, waktu itu aku tinggal sama teman aku juga, si Ejong. Dia tuh orangnya sama sekali nggak percaya ke hal-hal kayak gini. Tapi karena ikut aku tinggal di sana waktu itu, dia akhirnya percaya. Karena dia melihat Kabela padahal bukan Kabela. Serem gak sih? Jadi kayak ngelihat Kabela jalan. Tiba-tiba pas Malik Kabela lagi nyetrika. Jadi Kabela yang benar tuh yang mana? Kabelanya ada 2. Wow. Merinding kalau cerita. Gue ada cerita juga nih waktu di Citra 2. Kenapa tuh? Gue sama Awan. Itu jam 12an habis pulang kan gue suka nongkrong sama Awan tuh di pos abam kan. Gue nongkrong tuh, rokok lah gue duaan. Kan kalau bangku itu kan samping kanan samping kiri kan. Gue tarik lah bangku, jadi gue deketan sama si Awan tuh. Nah gue nyampingin gereja. Awan ngedepanin gereja kan, yang samping pintu. Gue ngerokok. Dia ngomong, Bel besok main katanya. Kalau nggak besok ngapain kek? Oh hayu, bisa ngobrol-ngobrol sampai jam 1. Nah jam 1 itu tiba-tiba si Awan tuh ngomong, Bel kok gue gak enak perasaan. Nah karena gue bilang santai aja sih, paling lu kecapean gitu. Emang kondisi dia baru nyampe dari Banten, dari Cijaku kan. Ya paling kecapean gitu kan. Yaudah sih santai aja, temenin gue begadang. Gue bilang gitu. Tiba-tiba setengah jam kemudian dia teriak. Awan teriak. Dia ngelihat orang jalan dari ujung ke ujung gereja. Nggak tahu tuh bayangan. Cepet. Jadi itu kata si Awan bener-bener jelas. Itu bener-bener jelas banget. Gue yang awalnya lagi ngerokok kan. Karena lu tahu kan gue orangnya kalau misalkan itu gue nggak pernah takut. Kalau misalkan belum dinampakin. Tiba-tiba si Awan teriak, gue refleks, gue masuk ke dalam. Tiba-tiba ada suara kereta dong di dalam kamar gue. Nah iya bener. Kita tuh selalu sering ngedengar suara kereta di rumah itu, padahal kita jauh banget dari dari stasiun. Itu yang bikin gue aneh sampai sekarang. Kenapa ya? Gue juga tiba-tiba ada suara gejus. Lah, gue bilang. Kalau misalkan kita nggak dengar suara pesawat, wajar karena deket bandara rumahnya. Tapi kalau misalkan suara kereta itu aneh. Iya betul. Karena nggak rumah itu nggak deket sama kereta teman-teman. Tapi kenapa selalu ada kereta? Apa dulu kali ya? Nggak tahu sih. Mungkin nggak tahu deh. Tapi kalau gue nanya-nanya nggak ada bekas rel kereta. Karena gue nanya ke satpam memang dulu tahun 2000 sebelum dibangun Citra itu tanah kosong. Tanah bener kosong. Jadi tanah kosong yang dibeli sama pihak Citra. Dijadiin rumah gitu. Guys, ternyata sebenarnya banyak banget hal-hal di luar nalar kita ya teman-teman, dan kita nggak bisa percaya 100%, tapi kita harus yakin bahwa memang jin itu ada teman-teman.
ya mungkin apa namanya, ada beberapa orang yang nggak percaya hal kayak gitu, tapi kalau aku sendiri aku percaya karena Allah menciptakan kita tuh nggak sendirian gitu. Ada jin juga di sini, jadi kita hidup berdampingan bareng sama mereka kayak gitu. Jadi ya semoga kalian bisa tenang kalau misalnya menghadapi hal-hal kayak gitu, dan jangan takut juga ya, don't be afraid. Asik. Karena mereka tuh sebenarnya sama kayak kita, cuma mereka nggak kelihatan aja kayak gitu. Dah kayak gitu teman-teman. Untuk kalian mungkin ada beberapa kali ya yang punya pengalaman mistis, coba kalian komen di bawah, aku juga pengen banget. Atau enggak kalian komen di bawah aku harus membahas apa, karena aku juga sebenarnya pengen banget sedikit-sedikit sharing dan mencari tahu hal-hal mistis seperti ini, karena memang kayaknya seru gitu ya. Jadi mungkin aku bakal bikin segmen-segmen menarik kayak gini, jadi kalian komen di bawah aku bahas apa. Kayak mungkin kalian mau bahas tentang santet lah, atau mau bahas tentang apalah hal-hal yang berbau mistis. Mungkin nanti aku bisa compare ke hal yang islaminya kayak gitu. Jadi aku nanti ngeriset sesuatu baru aku jelasin ke kalian kayak gitu. Dan mungkin juga nanti aku bakal ngajak teman-teman aku yang mungkin punya pengalaman mistis juga untuk cerita bareng di segmen ini kayak gitu teman-teman. Dan aku pengen ngucapin terima kasih ke sekembaran aku karena dia adalah orang yang pertama kali aku undang di segmen ini. Terima kasih Arfa. Sama-sama. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Aku mau ngucapin terima kasih. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen yang baik-baik juga. Terus share kalau misalkan kalian suka. Dan jangan lupa nyalain lonceng untuk kalian tahu updatean video aku selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.